Terungkap 6 fakta aksi keji Sunardi, 44, membunuh istrinya Almaidah, 51, dan penagih utang Sri Pujayanti, 22, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pembunuhan itu dilakukan di rumah Sunardi di Kampung Cikoronjo RT 001005 Desa Sindang Mulia Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terungkapnya pembunuhan terhadap Almaidah didahului penemuan jasad penagih utang Sri Pujayanti. Sri Pujayanti dibunuh pada Senin, 3 Februari 2025. Ketua RT setempat, Misan, 48, menemukan jasad korban di balik spring bed yang disandarkan pada dinding kamar. Penemuan jasad penagih utang itu menguak tabir kelam tragedi lainnya. Ternyata, Sunardi telah membunuh istrinya Almaidah pada awal November 2022. Jasad istrinya disembunyikan di dalam septic tank di rumah mereka di Kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tribunjakarta.com merangkum sejumlah fakta mengenai pembunuh istri dan penagih utang di Bekasi itu. Ketua RT setempat, Misan, 48, menceritakan detik-detik saat dia menangkap Sunardi. Pada Senin, 3 Februari 2025, sekitar jam 1 dini hari, rumah Misan didatangi keluarga korban Sri Pujayanti dan perwakilan koperasi tempat debt collector wanita itu bekerja. Mereka mencari keberadaan Sri Pujayanti yang belum kunjung pulang ke rumah dan tidak bisa dihubungi oleh keluarga dan pihak koperasi. Perwakilan koperasi tempat Sri Pujayanti menyampaikan kepada Misan bahwa karyawatinya itu sempat menagih utang kepada pelaku Sunardi pada Minggu, 2 Februari 2025, sore. Mengetahui hal tersebut, sang ketua RT lantas mengajak keluarga korban dan perwakilan koperasi tersebut ke rumah mertua Sunardi untuk mencari tahu keberadaan pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu. Kata ketua RT, mertua Sunardi membenarkan menantunya tersebut sempat mengunjungi kediamannya pada Minggu, sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah mendapat informasi dari mertua Sunardi, ketua RT kemudian langsung mengajak keluarga dan perwakilan koperasi tersebut ke rumah Sunardi untuk menanyakan keberadaan Sri Pujayanti. Di kediaman Sunardi, Misan dan beberapa orang yang mencari keberadaan Sri Pujayanti berhasil bertemu langsung dengan Sunardi. Saat itu, katanya, juga ada istri pertama atau istri Sri Sunardi yang menyambut kedatangan mereka. Misan kemudian melakukan perbincangan dengan Sunardi dan menyampaikan niatnya menggeledah rumah pelaku pembunuhan itu. Ketua RT Misan menemukan jasad korban. Awalnya, Sunardi mengizinkan Misan yang bersama keluarga korban dan perwakilan koperasi untuk masuk dan menggeledah rumahnya. Namun, Sunardi meminta waktu sejenak untuk dia membangunkan istri sirinya yang disebutnya sedang tidur. Beberapa saat kemudian, Sunardi membolehkan mereka masuk ke bagian dalam rumah. Ketua RT Misan berada paling depan, lalu ada Sunardi di samping kirinya dan di sebelah kanannya adalah perwakilan koperasi tempat Sri Pujayanti bekerja. Tanpa diduga, Misan menemukan ada sesosok jasad di balik spring bed yang disandarkan pada dinding kamar. Jasad tersebut adalah Sri Pujayanti yang ditemukan dalam posisi tengkurap. Sunardi seketika kabur menuju ke kebun di depan rumahnya. Ketua RT mengaku sempat terjadi kejar-kejaran dengan pelaku. Ketua RT Misan berhasil menangkap Sunardi yang kebingungan meloloskan diri karena jalan yang dilaluinya buntu. Misan lantas membawanya ke satu di antara beberapa rumah warga di sana. Misan juga mengungkapkan, saat dia berhadapan dengan Sunardi, pelaku pembunuhan itu mengaku pasrah. Sesampainya di rumah warga, Sunardi dibawa masuk ke dalam rumah dan dijaga beberapa warga yang berdatangan. Sementara ketua RT itu langsung menghubungi pihak kepolisian. Misan sendiri mengaku tidak tahu banyak soal peristiwa pembunuhan istri kedua sekaligus istri sah Sunardi, Almaidah. Ketua RT Misan menyebut tidak ada kelakuan aneh yang dilakukan Sunardi di wilayahnya selama ini. Keterangan Misan ini berbeda dengan keterangan beberapa tetangga di sekitar rumah Sunardi, yang menyebut pelaku pembunuhan itu orang yang tertutup. Santi, yang merupakan tetangga Sunardi menyebut pelaku pembunuhan ganda tersebut jarang bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Ia juga menyampaikan, Sunardi tinggal di rumah tempat kejadian perkara pembunuhan itu bersama istri sirinya dan seorang putra kandungnya, Doni, yang kira-kira berusia 20 tahun. Katanya, sebelum menikah dengan Sunardi, istri pertama atau istri Sri Sunardi merupakan seorang janda satu anak. Anak tiri Sunardi itu saat ini disebut sudah menikah.
Dari pernikahannya dengan Sunardi, istri siri pelaku pembunuhan itu dikaruniai seorang anak, yang diberi nama Doni. Selanjutnya, Sunardi kemudian menikah lagi dengan Almaidah, yang juga seorang janda 2 anak. Sedangkan, dari pernikahan secara sah tersebut, mereka belum dikaruniai momongan. Senada dengan Santi, Elis, warga yang hanya berjarak sekira 50 meter dari kediaman Sunardi, menyebut tetangganya itu jarang terlibat dalam acara-acara yang digelar warga di lingkungan Kampung Cikoronjo RT 001-005 Desa Sindang Mulia Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Namun demikian, menurutnya, istri siri Sunardi beberapa kali terlihat mengikuti pengajian di masjid dekat rumah mereka. Memang enggak pernah ngobrol. Ketemu aja jarang. Kalau istrinya pernah ikut pengajian di masjid, ucap Ais. Sedangkan anak kandung Almaidah, Edi Rianto mengungkapkan Sunardi memiliki hobi berfoya-foya, berjudi, hingga mabuk. Edi menuturkan, Sunardi menikahi ibunya secara resmi pada tahun 2015. Edi sudah tak satu atap dengan Almaidah, sehingga dia tidak mengetahui perjalanan rumah tangga ibunya. Pada tahun 2022, ia berusaha untuk bertemu dengan ibunya namun Sunardi beralasan Almaidah tidak ada di rumah.